Apakah benar banyak generasi Z yang menganggur? Jawabannya adalah benar. Saudara, Badan Pusat Statistik melaporkan hampir 10 juta penduduk generasi muda 15 hingga 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Ketika data BPS yang menyebut 10 juta Gen Z yang berusia 15 hingga 24 tahun luntang-lantung jadi pengangguran. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan hampir 10 juta generasi Z di Indonesia antara usia 15 sampai 24 tahun yang lagi nganggur. Nggak sekolah, nggak kuliah, nggak kerja, dan nggak ikut pelatihan apapun. Kenapa pengangguran di kalangan generasi Z itu tinggi banget? Beberapa penyebabnya yaitu generasi Z kurang produktif dalam bekerja, kayak misalnya suka leha-leha, malas, dan lain sebagainya. Kemudian, generasi Z juga itu kurang keterampilan, baik itu soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, generasi Z itu memiliki daya saing yang masih kalah dengan pemuda di negara lain. Masalah lainnya, adanya mismatch, alias apa yang dipelajari di sekolah atau kampus nggak nyambung sama kebutuhan industri. Para ahli bilang, pemerintah itu perlu banget benerin sistem pendidikan biar lebih sesuai sama kebutuhan kerja. Kemudian turunin biaya kuliah, ningkatin kualitas pendidikan, dan atur ulang anggaran biar lebih efektif. Oke, sekarang kita fokus pada masalah yang bisa kita perbaiki sekarang juga. Yang pertama, generasi Z kurang produktif pada saat bekerja. Yang kedua, generasi Z memiliki keterampilan yang sangat minim yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan bahasa asing. Di zaman sekarang, kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu penting banget di tengah globalisasi dan teknologi yang makin canggih. Dunia kerja jadi lebih terbuka dan persaingan makin ketat. Bisa bahasa Inggris bikin kalian punya nilai lebih di mata perusahaan. Apalagi kalau kalian menguasai reading, writing, listening, dan speaking. Nggak cuma buat kerja, skill ini juga ngebantu kalian cari ilmu dan koneksi yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Damayanti dan Anita Maharani menyatakan bahwa bahasa asing itu nggak cuma ngebantu kita belajar, tapi juga memperluas pengetahuan dan keterampilan. Ini juga bisa membuka kesempatan kerja dan studi ke luar negeri. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Andi Aryansyah dan Linggar Kaisar juga menyatakan bahwa kemampuan berbahasa asing itu bisa bikin kita lebih produktif di pekerjaan atau bisnis, karena memudahkan komunikasi di lingkungan yang multikultural. Mempelajari bahasa asing bisa menjadi tantangan yang menyenangkan. Supaya lebih cepat mahir, coba deh latihan tiap hari dan pakai aplikasi belajar kayak Duolingo atau Memrise. Terus baca buku dan artikel, dan nonton film dalam bahasa yang sedang kalian pelajari, biar lebih paham konteks dan kosakata. Kalau ada kesempatan, ngobrol sama penutur asli juga bagus banget buat ngasah pengucapan. Jangan lupa bikin catatan atau kartu kosakata buat mengingat kata-kata baru. Dan gabung ke kelas atau komunitas belajar buat dapat dukungan ekstra. Keterampilan yang gak kalah penting berikutnya adalah penguasaan teknologi komputer. Mau kerja di bidang apapun, pasti butuh yang namanya keterampilan mengoperasikan software atau tools digital. Misalnya kalian harus paham apa itu Google Workspace, kayak Docs, Sheets, atau Gmail. Kemudian Microsoft Office kayak Excel, Word, dan PowerPoint. Atau bahkan project management tools kayak Trello dan Asana. Kalau mau lebih keren lagi, belajar coding pakai Python atau HTML atau CSS bisa jadi nilai tambah. Dunia digital itu nggak bisa dihindari. Makin cepat kita belajar, makin siap untuk bersaing. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Apriana menyatakan bahwa penguasaan teknologi, keterampilan kerja, dan soft skill itu semua berperan besar dalam mempersiapkan seseorang buat terjun ke dunia kerja.
Seseorang yang punya kemampuan teknologi yang oke biasanya lebih siap menghadapi tantangan di pekerjaan modern. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayuningsih itu juga menunjukkan bahwa teknologi punya dampak positif buat produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Penggunaan teknologi yang tepat itu bisa bikin kerja jadi lebih efisien dan efektif, yang akhirnya nambahin produktivitas secara keseluruhan. Jangan lupa untuk mempraktikkan ilmu yang kalian dapat dalam bentuk proyek kecil. Gabung komunitas teknologi seperti Stack Overflow atau GitHub untuk belajar dari orang lain. Dan terus baca buku serta artikel teknologi buat nambah pengetahuan. Ikutan webinar atau konferensi juga oke banget buat tahu tren terbaru di industri. Belajar teknologi komputer bisa jadi pengalaman yang seru dan bermanfaat. Kalian bisa mulai dari belajar dasar-dasar hardware dan software, terus ikut kursus online misalnya di Coursera atau Udemy sesuai minat kalian. Nah, ini yang lebih spesifik lagi, yaitu kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data. Di era digital sekarang, data itu ibarat harta karun buat sebuah perusahaan. Kalau kalian bisa mengolah data, pakai tools kayak Excel, Python, atau bikin visualisasi data yang menarik, kalian bakal jadi aset penting dimanapun kalian bekerja. Skill ini bukan cuman khusus buat data analis saja. Buat manajer, eksekutif, atau siapapun yang harus ambil keputusan, kemampuan ini bakal bikin kalian beda dari yang lain. Jadi, mulai sekarang, pelajari skill ini biar kalian bisa jadi si jago data yang dicari banyak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal dan Arina Fitria Mustapita menunjukkan bahwa kalau tools pengolah data seperti Excel, itu bisa bikin produktivitas kerja jadi lebih tinggi. Belajar tentang pengolahan dan analisis data bisa menjadi pengalaman yang asik banget. Di era dunia yang serba data ini, kalian bisa mulai dengan mempelajari dasar-dasar statistik dan matematika. Lalu, pelajari bahasa pemrograman seperti Python melalui kursus online di platform seperti Coursera atau Udemy. Pakai juga alat analisis data seperti Excel, SQL, Tableau, atau Power BI, dan coba praktikkan dengan mengerjakan proyek nyata. Pakai dataset yang bisa ditemukan secara online. Jangan lupa baca buku dan artikel yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data untuk memperdalam pengetahuan. Gabung komunitas data online seperti Kaggle juga bakal ngebantu kalian belajar dari pengalaman orang lain. Jadi buat kita, buat Gen Z, penting banget untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pertama, bisa bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Itu kayak tiket emas buat akses informasi, nambah koneksi, dan bikin kita lebih dilirik sama perusahaan. Kedua, paham sama teknologi komputer, dan bisa pakai software serta tools digital kayak Google Workspace, Microsoft Office, dan bahkan sedikit coding. Itu bisa bikin kita kerja lebih efisien dan juga produktif. Terakhir, kemampuan mengolah dan menganalisis data itu super penting banget di era digital saat ini. Dengan bisa pakai alat kayak Excel, Python, dan Tableau, kita bisa jadi aset berharga di perusahaan. Jadi mulai sekarang kita belajar dan asah skill-skill tadi supaya bisa bersaing dan produktif di dunia kerja.